sampai siang nanti saya dipercaya untuk membantu kebersamaan kita. Perkenalan saya dulu ya. Saya lahir tahun 67 di KTP 68. Jadi usia 50 berapa? 57 ya. 57. Ya 57. Saya ditapiskan tahun 2000. Tahun depan genap 25 tahun imam. Pernah menjadi romo paroki di Bengkulu 8 tahun, jadi romo pembantu di Jambi 1 tahun, di Novisiat 4 tahun, kemudian pernah studi kursus formasio di Roma 1 tahun, kemudian ambil S2 Master Teologi di Gregoriana 2 tahun, lalu 1 tahun jalan-jalan, dan juga di komisi spiritualitas pernah. Sebelum Romo Jenly pulang, saya bersama Romo Yudis. Jadi studinya saya dogma, tapi karena tugasnya itu berkaitan dengan spiritualitas, saya ambil tesisnya berkaitan dengan Pater Deber, supaya nanti kalau saya pulang ke Indonesia saya masih bisa bicara sedikit tentang Pater Deber, begitu. Dan selama COVID saya menjadi ketua komisi, tapi sesudah COVID saya bilang sama provinsial supaya romo yang lain yang muda yang tidak gaptek, saya gaptek. Jadi nanti kalau saya jadi ketua tidak sekatan begitu berkaitan dengan dunia sekarang. Romo Jenly yang ngampung di sana. Saya bersama Romo Jenly, Romo Marmiti, Romo Mario, Romo Yudis, lalu anggota komisi yang lain, Romo Anijan, selalu kami bersama-sama dengan mereka. Dan kali ini saya diberi tugas untuk mengisi refleksi yang bulan ini. Saya sudah saking semangatnya mau mengisi. Bulan yang lalu saya sudah datang ke sini tanggal 30 Juli. Tidak ada undangan apa-apa, kok diam-diam saja. Jadi saya semangat ke Jakarta, sudah sampai di Antonius. Ibarat pagi, sudah ibarat pagi saya lihat jadwal, ternyata bulan Agustus bukan Juli. Jadi ngeblek, pikir yang 31 itu Juli, ternyata 31 itu Agustus juga ada, 31. Jadi saya sudah datang 1 bulan yang lalu sekarang datang kembali. Nah itu sekedar kenalan saya. Yang berikutnya kita masuk ke materi ya. Saya mengambil tema ini Advenia Triuntum, tapi itu nanti sebenarnya ini kepalanya itu ada di sini, di spiritualitas saja itu. Datanglah kerajaan Advenia Triuntum. Ini ungkapan yang ada dalam doa. Kira-kira doa apa? Bapa kami. Doa Bapa kami. Dan Pater Dehon dalam mimpinya sebenarnya ini yang menjadi pegangan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan hati kurus itu dirindukan, diharapkan, diperjuangkan datang ke dunia ini. Maka Advenia Triuntum itu menjadi cita-cita utama gitu. Dalam logo SCY, dalam buku konstitusi juga di sana yang saya copy di pojokan itu Advenia Triuntum itu simbol SCY ada di konstitusi. Advenia Triuntum, datanglah kerajaan. Nah di dalam tema ini Pater Dehon mengungkapkan ada banyak hal yang diperjuangkan, dan peninggalan Pater Dehon itu dalam bentuk karya tulis, buku-buku sangat banyak. Dan di sana kita bisa membaca, bisa menemukan secara pribadi, bisa menafsirkan, bisa studi, bisa menulis, dan juga bisa mempraktekkan sendiri, membuat penafsiran sendiri. Dan nanti akan kita lihat satu persatu apa yang setidaknya menurut studi, menurut pengalaman saya itu nilai-nilai seperti apa yang ada. Nah, transformasi spiritualitas Dehonian dalam karya pendidikan, saya
mau mencoba membaca bahwa apa yang dihidupi Pater Deon kemudian dirumuskan oleh penerusnya, ditafsirkan oleh penerus yang lain, itu ada satu perubahan, perpindahan, transformasi, bentuk-bentuk baru dari apa yang dihidupi oleh Pater Deon itu, dan di sana secara nyata bisa masuk dalam berbagai macam karya dalam sepak terjang misi SI. Salah satunya di situ adalah karya pendidikan. Jadi karya pendidikan itu dalam pandangan saya itu salah satu wujud sangat konkret dari cita-cita hidup Pater Deon tentang pemulihan. Pemulihan itu sebenarnya ada intinya di situ adalah di dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu mengubah mindset, mengubah manusia masuk dalam perspektif seperti apa. Nah, karya pendidikan yang cita-citanya nanti datanglah kerajaanmu itu mulai dari sana. Di sana ada titik temu, ada titik pusat yang sangat dasar dalam karya pendidikan itu, ambil bagian dalam pemulihan dunia. Bukan hanya pemulihan itu relasi spiritual antara aku dan Allah, tetapi juga di sana sebenarnya kemanusiaan kita dibangun kembali dalam dunia pendidikan itu, dan itu sebenarnya cita-cita pemulihan yang dalam arti yang sangat luas, tapi juga dalam arti yang sangat mendalam masuk ke sana. Jadi lewat tema ini saya berharap kita nanti bisa menemukan nilai Pater Deon, bisa menyadari bahwa kita punya DNA, dan kita mau apa dengan nilai-nilai ini. Kita sudah punya, kita sudah menghayati, kita sudah enjoy dengan ini, dan kita mau menancapkan lebih dalam lagi dalam karya-karya kita, dalam kehidupan kita. Itu sih harapan saya dengan tema ini. Mungkin terlalu luas, tidak apa-apa, kita lihat saja nanti apakah kita bisa menemukan, menyadari, dan juga menanamkan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Lanjut. Nah, ini saya kutip salah satu nomor dari konstitusi, buku pedoman SCY. Di sana dirumuskan, tertangkap oleh cinta kasih Kristus yang ditolak itu, Pater Deon mau membalasnya dengan persatuan mesra dengan hati kudus, dengan hati Kristus, dan dengan menegakkan kerajaannya dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Ini bukan tulisan Pater Deon, ini rumusan dari para tokoh, para pakar SCY, Almarhum Andre Biru salah satunya yang saya sempat bersama-sama di rumah 3 tahun. Beliau merumuskan seperti itu, tertangkap oleh cinta kasih Kristus yang ditolak itu, Pater Deon mau membalasnya dengan persatuan mesra dengan hati Kristus dan dengan menegakkan kerajaannya. Di situ ada ungkapan menegakkan kerajaannya. Akhirnya penyuntuh, datanglah kerajaannya. Pater Deon ingin menegakkan kerajaan. Jadi ini tulisan sebagai satu keyakinan bahwa Pater Deon itu seperti itu. Dia mempunyai cinta kasih, dan cinta kasih Kristus yang dialaminya itu yang tidak dibalas dengan baik oleh dunia karena ditolak itu, Pater Deon ingin membalasnya dengan membangun, dengan menegakkan kerajaan nanti kudus Yesus. Jadi ini kesimpulan dari Romo Andre Biru, dari perumus konstitusi, dari pengalaman yang dibaca di dalam teks-teks Pater Deon, dalam tulisan-tulisan yang Pater Deon miliki. Ini kan suatu penafsiran yang memang benar adanya. Itulah Pater Deon, itulah hakikat dia. Cita-citanya Aquinia Trinium Tuum dirumuskan seperti ini. Nah, kita juga punya pemahaman, punya penafsiran seperti apa dengan tulisan ini. Kita kembalikan nanti bisa sampai ke Pater Deon lagi tidak. Nah, kita punya penafsiran terhadap teks ini. Dan ini saya menafsirkan berikutnya dalam teks ini. Coba diturunkan. Tema tentang cita-cita Pater Deon menegakkan kerajaan kudus itu pertama-tama ditemukan dalam judul majalah
yang ditulis oleh Pater Deon di Saint-Quentin ketika beliau selesai studi dan di Prancis dia bekerja sebagai pastor pembantu. Dia menulis majalah pertama dengan judul Le règne du cœur de Jésus dans les âmes et dans les sociétés. Ini tanda awal perhatian Pater Deon bermimpi memuaskan menegakkan kerajaannya dalam batin manusia dan dalam masyarakat. Majalahnya sekarang sudah tidak terbit, tetapi catatan-catatan cita-cita Pater Deon itu bisa kita telusuri di sana. Cita-cita ingin membangun kerajaan hati kudus Yesus. Lanjut. Nah, seperti tadi saya katakan, apa yang ditransformasikan, apa yang diteruskan, apa yang dipindahkan dalam formasi itu secara naratif, ya, transformasi naratif nilai spiritual di dalam dunia pendidikan kita. Saya dulu pernah mendengar sebelum Lokoresa, gitu. Sebelum Lokoresa, ini kan satu penafsiran terhadap spirit nilai-nilai Deonian. Gitu. Sebelum Lokoresa itu ada Loresa, betul ya? Ada Loresa, love, readiness, dan sacrifice. 3. Nah, berikutnya dalam perkembangan studi yang lebih mendalam lagi, ternyata ada sesuatu yang lain yang dimiliki oleh Pater Deon. Sebelum Loresa itu berkembang, ada juga yang di dalamnya itu compassion. Jadi Loresa, love, compassion, readiness, dan sacrifice. Ini satu penafsiran dan ini bisa dikembalikan dalam jejak-jejak hidup Pater Deon di sana. Kita bisa menemukannya. Lalu ada yang menafsirkan, setidaknya saya menemukan jejak yang lain, spiritualitas yang lain yang sebenarnya kita hidupi dalam kurikulum hidup Deonian berikutnya. Itu rekoloperso. Dalam bahasa Jawa, rekoloperso itu, rekolo itu ketika, gitu. Perso itu apa? Ngerti ya? Tahu, gitu. Ketika tahu, gitu. Rekoloperso itu ketika kita tahu. Bahasa Jawanya ketika kita sadar, ketika kita tahu. Jadi akronimnya saya buat itu, rekoloperso. Jadi ketika tahu. Jadi di situ ketika tahu itu dalam bahasa yang lebih sederhana, sadar, kesadaran. Tafsiran saya di sana agak berubah. Rekoloperso ini saya rumuskan supaya gampang ingat. Jadi akronimnya supaya gampang ingat. Rekoloperso. Yang beda itu di PER. PER itu peace and reconciliation. Peace and reconciliation. Dan itu jejak peace and reconciliation dalam diri Pater Deon itu sangat kuat. Nanti kita bisa turun ke bawah, bisa. Nah, nanti kita jalannya akan ke situ, akan menuju ke sana, dan nanti sesudah kita melihat jejak-jejak dalam diri Pater Deon itu, kita semua akan mencoba mencari dalam kebersamaan kita, dalam kelompok. Nanti bisa kita akan cari seperti apa readiness itu secara konkret, seperti apa compassion itu kita bisa hidupi, kita bisa bagikan kepada anak-anak, kepada kita sendiri. Lalu love, peace and reconciliation itu seperti apa? Sacrifice seperti apa? Mungkin sacrifice 5 tahun yang lalu akan ditemukan kasarannya, kedalamannya menjadi berbeda dengan sekarang, makin mendalam, makin kaya sacrifice itu. Kemungkinan juga love itu juga akan ditemukan dalam pertemuan kita ini menjadi makin mendalam, karena dari waktu ke waktu itu penafsiran, pemaknaan itu bisa menjadi makin kaya, makin dalam. Dulu mungkin peace and reconciliation tidak begitu dilihat, tetapi bisa jadi bahwa sekarang ini juga penting sekali. Lanjut. Nah, sebelum arah ke sana, saya ingin cerita sedikit bahwa siapa manusia itu? Kita manusia. Nah, antropologi itu. Antropologi manusia itu seperti apa? Antropologi ini saya jelaskan supaya
Iya ya, kita ini manusia menyadari siapa diri kita. Dan ketika kita menyadari konsep tentang kemanusiaan kita seperti apa, peluang kita itu seperti apa, itu menjadi makin meyakinkan bahwa transformasi itu dimungkinkan karena kita manusia itu seperti ini, begitu. Jadi saya ambil antropologi. Nanti ada dua antropolog. Yang pertama ini tentang oleh Paul Ricoeur, dan yang kedua itu nanti Pastor Derun. Itu antropolog zamannya kata Jihad. Itu nanti akan ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama tentang antropologi Ricoeur. Jadi dalam antropologi Ricoeur itu manusia itu pribadi terbuka. Manusia itu makhluk yang dapat menjadi pribadi yang terbuka. Ini hakikat kita manusia. Orang yang mencoba mengurung diri, tidak mau berrelasi dengan orang lain, orang yang membatasi terus-menerus bahwa dirinya menentukan segala-galanya tanpa orang lain saya bisa. Orang yang seperti itu dalam perspektif ini sedang mengingkari jati dirinya. Nah, kita manusia makhluk yang terbuka. Manusia itu makhluk yang berpikir, makhluk yang punya kehendak. Bukan hanya berpikir tapi kehendak berpikir. Jadi saya sambil menjelaskan seperti ini, saya juga sambil berpikir. Saya mengungkapkan, saya sambil berpikir. Manusia itu makhluk yang berorientasi ke depan. Kadang-kadang kita menengok ke belakang. Kadang-kadang kita melihat masa lalu kita. Seperti ini kita juga belajar dari Pater Dewan. Masa lalu Pater Dewan. Kita bisa belajar dari sana. Tapi hakikat kita sebenarnya adalah makhluk yang berorientasi ke depan. Selalu mencari kemungkinan ke depan yang lebih baik. Makhluk sosial dialektis, belajar dari orang lain, belajar dari situasi, belajar dari realitas yang sedang dihadapi, saling memberi, saling menyumbang, saling ambil bagian. Itu hakikat kita, manusia dialektis. Otonomi tapi juga korelasi. Sendiri juga iya, tetapi sendiri dalam kebersamaan, dialektis begitu. Manusia yang punya pengharapan, makhluk itu manusia yang punya pengharapan, manusia yang percaya, manusia makhluk yang memahami. Jadi kita punya kekasan seperti itu sebagai manusia, memahami. Dan yang terakhir di sana dikatakan makhluk surplus of being. Jadi kita itu sebenarnya berkelimpahan untuk menjadi. Tidak ada sebenarnya konsep aku sudah begini, kalau kamu mau ya aku ini, kalau nggak mau ya sudah. Jadi bergedeg keras kepala, aku itu ya begini. Nah, itu mematikan diri kita sendiri. Manusia itu sebenarnya selalu surplus, terus menjadi berlebih begitu. Ada ungkapan sederhana yang terjadi kalau misalnya orang ditanya, Romo umurnya berapa? Saya baru 57. Ada yang Romo ditanya, Romo umurnya berapa? Saya sudah 40. 40 dia katakan sudah. Tapi yang 57 dikatakan baru 57. Ini beda. Ketika katanya kalau kita menjawabnya baru 57, ada sel-sel itu yang menjadi segar, menjadi hidup. Optimisme itu mengalami sel-sel hidup kita itu. Jadi menjadi makin segar itu. Tapi usia Romo berapa? Sudah 40. Nah itu sel-selnya sebagian mati dia. Mati ya. Melemah karena sudah tekan 40, sudah tekan 40. Baru 40 dikatakan sudah. Ini memang harus dibuktikan, ini memang harus dicari, harus disurvei betul atau tidak. Tapi yang jelas optimisme saya baru 57 itu ada energi baru yang masih kuat dalam diri saya bahwa ini masih ada harapan ke depan. Saya masih punya kepercayaan ke depan untuk 58, 59 dan seterusnya. Bapak saya meninggal usia 85. Ibu saya meninggal usia 91.
Jadi kalau saya meninggal usia 80, gagal. Gagal. Artinya tidak optimis bahwa ibu bisa 91, bapak bisa 85. Mestinya saya sebagai orang yang punya pemahaman, ya, punya latar belakang pendidikan, peluangnya untuk maju banyak. Nah, ini tinggal kita mengelola pola hidup seperti apa. Apakah saya tidur nyenyak malam, makan enak siang hari, atau kerja seimbang atau tidak? Kalau itu enggak seimbang, ya memang pola hidup bisa mempengaruhi bagaimana kesehatan kita. Kita manusia yang optimis, yang percaya, yang menjadi terus, tidak mentok, tidak mandek, begitu. Ini antropologi yang optimis. Dan Pater Deon di sisi ini dia termasuk progresif. Ketika beliau masih di usia muda di sana, beliau berada dalam tradisi gereja yang konservatif. Beliau sudah punya perspektif terobosan-terobosan yang sangat jauh, begitu, sangat jauh yang dipikirkan Pater Deon. Nah, itu ada dalam diri Pater Deon dan bisa kelihatan dalam generasi penerus Pater Deon ini. Kongregasi yang kecil tapi akhirnya juga tumbuh dan berkembang menjadi besar. Bahkan kongregasi pernah dihentikan, tapi terus dia mencari peluang bagaimana supaya bisa hidup lagi, bisa menjadi makin maju. Itulah Deon yang matur surplus opti. Dia orang yang percaya, orang yang punya pengharapan dalam perspektif antropologi, fenomenologi Prancis itu Paul Ricoeur. Lanjut. Semua karya linguistik, karya tulis adalah ekspresi hasrat kita untuk berada. Gairah kita akan bereksistensi. Jadi karya tulis, ya, karya-karya tulis, karya linguistik itu ekspresi hasrat kita untuk berada. Memang yang pintar nulis akan kelihatan, akan terdeteksi bagaimana ekspresinya, bagaimana gairah hidupnya. Tapi tidak semua orang bisa menulis. Saya termasuk orang yang sulit untuk membuat karya tulis, dan itu mungkin salah satu dampak sehingga daerah ekspresi hidupnya juga tidak bisa dilihat lebih jauh. Nah, karya tulis, bahasa dan teks adalah sarana memahami eksistensi manusia. Bahasa puitik dan kreatif mengekspresikan surplus makna. Dari tulisan Pater Deon kita bisa menemukan nilai-nilai yang sangat banyak, sangat kaya, sangat mendalam, lebih dari realitas hidup Pater Deon sendiri, gitu. Jadi kita bisa membayangkan Pater Deon itu orangnya ini, tapi mungkin ketika waktu hidupnya tidak sehebat apa yang ditulisnya, begitu. Itu realitas teks, yang itulah realitas karya tulis yang bisa mengangkat nilai jauh lebih besar dari realitas hidup seseorang. Laos ya. Kemungkinan surplus nilai, surplus makna, hidup baru atau kebebasan, itulah yang menjadi harapan seperti yang terungkap dalam kisah-kisah kitab suci, narasi Holokaustu, genosida dan lain sebagainya. Jadi saya mau mengatakan Pater Deon sebagai sosok pribadi yang punya karya tulis dalam perspektif Paul Ricoeur ini, Pater Deon bisa menampilkan diri lebih luar biasa, makna hidup, nilai-nilai hidupnya karena tulisan-tulisannya. Bahkan sampai sekarang ya nggak berhenti ditemukan terus makna kehidupan Pater Deon. Tulisannya sangat banyak, bahkan juga ada tulisan yang belum terbaca. Kita SCI Indonesia mempunyai orang yang sekarang ahli, sekarang bekerja di pusat spiritualitas ini, Romo Yudis, tentu saja kenal ya semua ya, Romo Yudis. Dia orang yang sekarang ini termasuk yang paling hebat dalam kongregasi, karena dia termasuk bahasanya sangat kaya. Dia juga mencoba menulis, memahami tulisan tangan Pater Deon yang unik-unik seperti itu. Dia baca satu persatu, dia teliti ini mau nulis apa, kemudian ditranslate dalam bentuk tulisan seperti ini. Dia yang bersentuhan langsung dengan tulisan Pater Deon, dengan karya-karya Pater Deon.
Dan tentu saja bukan hanya bersentuhan tapi juga studi dan dia juga nanti eksplorasi dari apa yang sudah digali oleh para pendahulu, dan Pater Yudis, Romo Yudis pasti juga akan nanti menemukan sesuatu yang sudah bisa kita ambil. Setidaknya kita bisa lihat kalau Pater Yudis atau Romo Yudis ngomong itu, wow, luar biasa, mengetahui tentang Pater Deon sangat kaya dari tulisan Pater Deon sendiri. Lanjut, identitas naratif surplus makna, apa yang dihidupi oleh Pater Deon, siapakah Pater Deon atau DNA Pater Deon yang surplus makna itu. Manusia dalam suatu narasi merupakan suatu koherensi kehidupan, yaitu permanensi dan perkembangan. Yang permanensi itu idem, ya, yang perkembangan itu ipse. Idem atau kesamaan dalam diri manusia terwujud dalam karya tulis itu, dalam identitas naratif itu. Jadi begini, mau saya katakan, Pater Deon itu dari waktu ke waktu dia ada perubahan. Dari awal berikutnya sampai akhir itu ada perubahan. Tetapi dalam perubahan hidupnya itu ada sesuatu yang tetap. Sama dengan kita. Kita juga ada yang berubah dalam diri kita itu, dalam diri kemanusiaan kita itu. Tapi ada yang tetap. Diakon Edi itu sekarang ini beda dengan Diakon Edi yang waktu saya temui 7 tahun yang lalu di sekolah serikat gitu. Ya. Berbeda, tapi ada yang sama. Apa itu yang sama? Itu saya dikatakan. Tapi saya tahu ini tetap Edi yang dulu, tetapi Edi yang dulu itu ada banyak perkembangan, ada sesuatu yang berubah begitu juga dalam teks-teks begitu. Jadi nanti dalam teks Pater Deon, dalam tulisan Pater Deon, dalam studi kita itu kita menemukan Pater Deon yang sama gitu. Kesamaan Pater Deon dari foto-fotonya itu juga masih sama, kelihatan begitu, tapi ada yang berubah dari gagasan-gagasan, dari idenya. Jadi ada dalam diri manusia, dalam kemanusiaan itu ada yang tetap sama, ada yang berubah begitu. Mungkin ada yang jadi gendut, ada yang atau jadi kurus, jadi krempeng, tapi tetap ini ada yang sama. Ada yang sama yang bisa dikatakan ini Edi. Ini bukan Joni, ini Edi. Baik, lanjut. Karakter, suatu disposisi atau sikap batin yang berlangsung terus. Keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seseorang individu membedakan dengan yang lain. Nah, karakter Pater Deon ini bisa ada yang tetap, tapi juga ada yang diperkaya, ada yang mengalami perubahan. Kalau ada perubahan ya nggak bisa dibilang karakter. Oke, diskusi bisa lebih panjang. Tetapi dalam karakter seseorang ada yang tetap, tapi juga ada yang semakin berkembang dalam karakter itu. Orangnya mungkin readiness gitu ya, punya kesiapsediaan seseorang itu tetap, tetapi juga ada kesiapsediaan yang dihadapi, yang dipilih orang itu menjadi kesiapsediaan yang lebih kaya lagi. Dia tidak hanya kesiapsediaan dalam sisi rohani, tetapi juga perhatian kesiapsediaannya dalam sisi kemanusiaan, martabat sesama manusia yang lain dalam dunia pendidikan itu berubah. Ada yang diperkaya, tapi ada yang tetap. Hakikatnya dia adalah orang yang readiness begitu. Jadi ada karakter tersebut yang tetap, ada sesuatu yang berubah. Ada yang hidup, ada yang ipse. Lanjut. Oleh karakter inilah seseorang dikenal. Kalau kita kehilangan karakter, kita menjadi demian vital qualities. Dalam karakter itu ipse dan idem bersatu. Ipse dan idem bersatu. Yang tetap dan yang berubah itu bersatu. Nah, ini salah satu titik tolak kita menelusuri kasanah nilai-nilai Pater Deon. Titik tolak maksudnya kerangka berpikir kita ditopang oleh perspektif Paul Ricoeur ini. Kalau menurut saya begitu, saya pakai itu. Lanjut. Nah, ini yang dari Beru itu spiritualis zaman Pater Deon.
Artinya ketika Pak Tedeo hidup studi pada masa mudanya, Beirut itu iman ini sudah, teologi ini sudah maju, sudah berkembang, dan Pak Tedeo ada di posisi ini pada mulanya. Menurut Beirut ada sesuatu yang inherent dalam dirinya, dalam diri manusia ada yang mendasar, ada yang di dalam sana. Tetap kurang dalam diri manusia, bukan karena dosa, tetapi karena dia sebagai ciptaan. Jadi ada yang dalam diri manusia itu ada yang kurang, gitu. Ada yang kurang dalam kemanusiaan, bukan karena kelakuannya, tetapi karena dia sebagai ciptaan. Peran manusia di dunia ini berarti peran perbudakan, karena memang dia sebagai ciptaan. Dalam perspektif antropologi teologi Beirut itu, peran manusia di dunia ini berarti peran perbudakan, ketaatan dan perendahan. Jadi manusia menjadi budak, menjadi orang yang terpacu untuk taat dan rendah, merendahkan diri. Manusia tidak mempunyai martabat, identitas dan kemuliaan dari dirinya sendiri. Identitas dan kemuliaan dari dirinya sendiri. Jadi dia orang makhluk yang memang nothing, tidak berarti. Jadi negatif thinking terhadap manusia. Manusia itu budak, manusia itu hidupnya harus taat, manusia itu posisinya rendah, tidak bermartabat, tidak punya identitas, dan tidak mempunyai kemuliaan dari dirinya sendiri. Itu maksud saya. Tidak punya kemuliaan dari dirinya sendiri. Nah, ini antropologi zaman itu. Ini penting. Antropologi ini menentukan juga dalam perspektif iman Katolik. Dasarnya dari mana antropologi ini? Dasarnya kemungkinan itu dari paham tentang paham biblis, paham Alkitabiah, bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia terpisah dari Allah. Martabatnya, jati dirinya itu nothing, tidak ada artinya apa-apa. Dan kalau begitu manusia hanya bisa punya arti kalau Allah campur tangan di dalamnya. Nah itu. Dan manusia punya arti kalau manusia mau bersatu kembali dengan Allah di situ. Jadi ini walaupun negatif, tapi ini juga penting. Nah, Pak Tedeo hidup di posisi itu pada waktu itu. Manusia itu rendah, manusia itu jauh dari Allah. Manusia hanya bisa punya arti dan bermartabat kalau Allah mengangkatnya kembali. Maka di situ peran kehadiran Kristus diangkat. Jadi kalau dosa tidak dipahami dengan baik, dosa asal tidak dipahami dengan baik, Kristus tidak bisa diimani dengan benar juga. Jadi kalau dosa itu tidak membuat manusia terpisah dari Allah, Kristus tidak ada gunanya dalam hidupnya. Maka pemahaman kesadaran kita tentang hakikat dosa yang sangat dasar itu membuat manusia masuk terpisah dalam terlempar jauh dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau dosanya tidak dipahami sebagai keterlemparan jauh dari Allah, lalu manusia masih punya kekuatan diri sendiri, masih punya masa depan tanpa Allah pun bisa. Nah itu Kristus tidak ada artinya. Maka Kristus tidak diimani dengan benar, tidak diimani dengan baik. Pak Tedeo hidup dalam perspektif manusia martabatnya seperti itu, negatif, tetapi di sana ada undangan pertobatan, ada undangan peran Allah yang besar, dan kita menentukan hidup kita dengan bersatu dengan Allah. Lanjut. Hanya dalam ketaatan, perendahan diri dan korban, hanya dalam penolakan atau pengingkaran diri dengan mengganti ketakberdayaan diri dengan Kristus, mungkinlah kita menjadi manusia. Itulah mengapa persatuan dengan Kristus adalah begitu penting dalam spiritualitas Beirut. Jadi ini kata kuncinya ada di bagian ini. Jadi hanya dalam ketaatan, karena manusia rendah. Kalau manusia mau berarti dia harus taat, dia harus merendahkan diri, berkorban.
menolak diri sendiri. Pengingkaran diri itu berarti menolak dosa sebenarnya. Diri kita biasanya kalau sekarang kan antropologi, ya kita harus terima diri kita sendiri, kita harus enjoy, kita harus. Pengingkaran diri bukan dalam arti menolak diri. Pengingkaran diri dalam arti ego kita singkirkan begitu. Mengganti dengan Kristus, bersatu dengan Kristus. Jadi ketika manusia dilihat sebagai nothing, sebagai tidak berarti apa-apa, hanya berarti kalau ada Kristus, kalau bersatu dengan Kristus, maka fungsinya di situ persatuan dengan Kristus sangat penting. Dalam perspektif teologi, antropologi, Beru seperti ini, patah Dion hidup. Maka spiritualitas hati kudus yang dicanangkan tadi, Advent itu datanglah kerajaanmu. Patah Dion mau mendirikan kerajaan hati kudus dalam hati setiap manusia. Dan kuncinya Patah Dion sudah sadar, tahu betul dalam perspektif ini, bersatu dengan Kristus. Dengan bersatu dengan Kristus itu, maka cita-cita mendirikan kerajaan Allah itu akan menjadi cita-cita Kristus dan cita-cita Patah Dion, cita-cita gereja, cita-cita kita. Nah, seperti ini. Baik, baca cepat saja. Bagi Beru, ketiadaan nothing, manusia hanya dapat disembuhkan melalui suatu persatuan radikal dengan Yesus. Untuk mengatasi nothingness, manusia perlu membuat status dirinya dari hidup Kristus. Hanya di dalam Kristus dapatlah apa yang kurang dalam kemanusiaan kita, nothingness, sungguh diakui dan dihidupi. Lanjut. Itulah mengapa kematian Kristus begitu berarti dalam spiritualitas ini. Kematian Kristus menghadirkan korban persembahan diri manusia kepada Bapa. Di dalam kata-kata pengorbanan kepada Bapa, Yesus memulihkan kemanusiaan kepada citra Allah, suatu penerimaan atas ketiadaannya. Lanjut. Kematian Kristus ini kematian abadi. Ya. Kematian Kristus tak pernah tuntas selesai. Melalui korban kita, melalui persembahan kita bergabung dengan pelayanan kasih Kristus. Begitulah love dan sacrifice. Antropologi fiktif membawa orang berpandangan pesimis terhadap kemampuan manusia sebagai ciptaan manusia adalah ketiadaan nothingness. Nah, ini pandangan Beru. Dari pandangan yang pesimis seperti itu lahirlah Patah Dion yang punya pandangan optimis, punya terobosan yang lebih jauh karena didasari oleh pengalaman pribadi relasi dengan Tuhan sampai ke sini. Ini sekali lagi dua pandangan antropologis manusia, dari Paul Ricoeur yang optimis, yang terbuka, manusia termasuk terbuka, kemudian yang dari Beru itu manusia itu nothingness, tidak ada apa-apa. Hanya karena persatuan dengan Kristus, ketaatan dengan Kristus, cinta pada Kristus, manusia menjadi ada, menjadi berarti, menjadi punya daya. Jadi kita mau memadukan dua pandangan ini dalam perspektif perjalanan kita. Dan terus 1 jam. Baik, nah Patah Dion mimpi di Asia. Kita kembali mundur ke impian Patah Dion. Patah Dion kepingin lanjut. Maksudnya yang tadi aja, yang aja. Balik. Nah, impian Dion di Asia itu apa? Kita belajar dari sana, kita bertolak dari sana, bergerak. Patah Dion mencoba studi kunjungan ke Asia. Misionaris awal di Honian Tanjung Sakti itu secara cepat kita menuju ke sana. Dari Tanjung Sakti, Patah Dion dengan para penerusnya itu para misionaris asli Indonesia
evolusi di Indonesia terjadi dari misionaris Belanda, misionaris Amerika, misionaris Polandia, dan lahirlah Dihonian Indonesia. Dan evolusi begitu cepat, begitu sudah ada romo-romo SCY yang dari Indonesia, sudah ada provinsial Indonesia, pergerakan itu jadi bus begitu. Karena pendidikan juga terus dipacu. Romo-romo SCY yang provinsialnya dari Indonesia itu mulai memikirkan ini Indonesia, romo-romo SCY harus studi. Dan akhirnya seperti sekarang ini, meskipun agak terlambat, ya terlambat karena memang dari awal para misionaris memikirkan tentang studi para SCY, ya studi lanjut. Juga tidak banyak karya tulis, tidak banyak penulis seperti Yesuit atau yang lain-lain. SCY tidak banyak orang-orang yang pandai nulis karena memang ya, perspektifnya zaman dulu di Sumatera itu ada di paroki, bangun kesurupan, terus itu dengan karya-karya di paroki seperti itu. Jadi yang penting sekolah teologi, kemudian siap tabisan, udah gitu. Jadi romo di paroki selesai. Gitu. Untuk karya pun karya untuk kesurupan. Jadi sesudah 80 tahun kita baru punya Antonius. Itu pun kalau nggak dikasih nggak punya. Padahal SCY itu membangun SMA Samperius, sekolah Samperius itu di Sumatera itu banyak itu. Itu yayasan, itu sekolah itu dirintis oleh romo-romo SCY di Tanjung Karang, di Palembang sama. Romo-romo SCY, ketua yayasan juga SCY, zaman dulu Romo Wister, tapi tidak ada satupun yang pro-nya SCY dari karya SCY di dunia pendidikan. Baru sesudah ada Antonius, nah mulai sadar. Kemudian ada Yesus Darso, nah mulai sadar. Disitulah kita masuk ke ya evolusi atau evolusi pendidikan di sana. Lanjut ke sampai sekarang kita ke pelaku pendidikan. Kita berada di posisi ini di dunia pendidikan. Narasi Dihonian dari impian sampai kepada diri kita sebagai pelaku pendidikan itu seperti apa? Sebenarnya kita juga tadi sudah saya sampaikan di awal. Lanjut. Ada yang kita tangkap dari Pater Dihon, dari sejarah buku Pater Dihon yang dirumuskan secara singkat dalam Konstitusi nomor 3 itu. Ya, dari Konstitusi nomor 3 lalu ditafsir, kemudian diringkas. Apa yang dihidupi oleh Pater Dihon? Menemukan DNA nilai keutamaan karakter Dihonian, Antonian, Penyentuh di posisi awal Dihonian di Antonius. Pater Dihon hidup dari pengalaman kasih dari mamanya. Kalau papinya itu biasa-biasa aja karena memang papinya agak kering, kurang begitu hangat dengan Pater Dihon. Pater Dihon lebih dekat dengan maminya. Cinta dengan maminya itu sangat kuat. Perhatian orang tuanya kepada Pater Dihon sangat kuat. Kemudian readiness, kesiapsediaan dalam bahasa yang populer di depan ditulis ECPNIUM ya. ECPNIUM, readiness, kesiapsediaan. Sacrifice. Saya memperkirakan bahwa Anda sekalian dalam 3 karakter ini, love, kasih, kesiapsediaan, dan pengorbanan itu sudah seringkali dibuat, sudah seringkali didiskusikan. Lalu mungkin juga sudah ada dialog atau apa yang sudah dihidupi. Lalu berikutnya ketika SCY mendapatkan suntikan baru dengan Yesus Darso, orang lalu mulai berpikir lebih lanjut lagi. Studinya makin mendalam mengenai nilai karakter DNA Pater Dihon itu. Pater Dihon ternyata orang yang sangat peka terhadap situasi, compassion, love, readiness, dan sacrifice. Lalu dalam apa yang saya pelajari,
Koloresa, kalau Koloresa itu Koloresa. Koloresa. Koloresa nggak ada maknanya, jadi Koloresa ada. Wah, kepleset tapi pas ini. Dalam perspektif yang baru, di sana ada periode pos milenial yang kita sekarang ini mungkin bisa dicari lebih jauh lagi. Di sana ada readiness, ada recompassion, ada love, ada peace, reconciliation, dan sacrifice. Nah, ini ada tahap-tahapnya, ada masa-masanya. Ini saya foto-foto ini yang kayaknya dulu pernah Floresa, pernah Lokoresa, tapi tajuknya menjadi Koloresa, lalu menjadi Recolopersa, seperti itu. Nah, ini proses ya, ini perubahan. Ada yang tetap, tapi juga ada yang baru. Jadi ada yang ipse-nya, ada idemnya, ada yang muncul sebagai satu rumusan yang kuat, itu compassion di periode kedua itu, di periode milenial itu compassion itu kuat. Bahkan ada Santo ya, jadi Newman ya, compassion yang memberikan makna sangat dalam tentang compassion, beda rasa itu, jadi Newman. Dan pada masa itu kemungkinan kita terpancing melihat Pak Terjun punya nggak sih sebenarnya compassion itu, lalu ditemukan ternyata Pak Terjun juga punya kekuatan dalam soal compassion itu. Nanti kita bisa lihat. Lalu pada sekarang ini saya melihat Pak Terjun itu dalam hidupnya orang yang berdamai, orang yang tidak mau memendam, berdiri tetap pada posisi tersakiti atau disakiti atau menyakiti gitu. Dia ingin selalu berdamai dengan orang. Ketika konfronternya, ketika orang lain membenci, dia ingin selalu berdamai. Di situ ada peace, reconciliation. Dalam hidupnya itu kuat di sana. Jadi ini ada garis lanjut prosesnya. Nah, transformasi itu berjalan seperti itu tadi. Kita hanya kembali lagi ke posisi ini. Lanjut. Sudah ya. Terus ini gambar yang berbeda, tapi sebenarnya mau mengatakan yang saya mau ungkapkan keutamaan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Terjun itu saling berkaitan, satu sama lain saling menopang, saling melengkapi, dan itu menjadi seperti yang secara utuh tampil dalam diri sosok Pak Terjun yang di atas itu. Pak Terjun tokohnya yang luar biasa. Setidaknya kita punya tokoh panutan. Kalau saya mau perjalanan, kalau zaman dulu itu orang berdoa mohon agar kalau mau perjalanan Santo Kristoforus ya, Santo Kristoforus, doakanlah kami. Saya pernah berdoa seperti itu dikritik oleh salah seorang monsinyur. Opo priyono Santo ini orang Santo Kristoforus itu orang ini. Tidak ada orang yang Kristoforus kan? Opo iya? Tadi saya nggak tahu. Saya kalau dalam perjalanan doa Salam Maria satu. Yang berikutnya saya mohon doa Santo Paulus. Kan Santo Paulus kan suka keliruan dalam perjalanan. Kalau dia kisah perjalanan Santo Paulus itu dalam kitab suci itu loh banyak sekali. Ini orang yang ahli dalam perjalanan. Maka saya selalu minta Santo Paulus doakan kami. Yang berikutnya STY kan punya pidato yang hebat, Gracia Mendes atau Johannes Maria dari Salib. Pidato Johannes Maria dari Salib selalu saya minta doakan kami. Dan yang berikutnya orang yang suka jalan-jalan juga itu Pak Terjun. Pak Terjun itu kan juga keliling dunia, dia juga
kunjungan isinya juga jauh, bahkan pernah ke Indonesia, jadi pernah di negeri ini, pernah di Bogor, ada tempat penginapannya yang sampai sekarang masih dikasih tanda ini jejak Pak Teddy ada di sini. Dan saya punya alasan kuat, selain beliaunya juga orang kudus, bagi saya, bagi komunikasi, dia minerabilis, dia Beato, tidak jadi dideklarasikan menjadi Beato karena faktor politik waktu itu. Saya sudah sampai di rumah, kemudian teman-teman dari Cilangga juga sudah yang sudah sampai di rumah, tinggal menunggu pengumuman, malah Bapak Susi meninggal. Dan sesudah ditunggu-tunggu, diundur sampai sekarang belum diverifikasi. Tapi Pak Yesus mengatakan bagi kita sebenarnya Pak Teddy itu sudah Beato. Bagi kita Pak Teddy adalah sudah santo begitu. Sudah Beato, yes gitu. Karena syarat untuk Beato itu ada mukjizat. Dalam penyelidikan itu ada mukjizat. Pak Teddy sudah mencukupi, bahkan sudah ada dua mukjizat yang mukjizat itu sesuatu yang memang di luar ilmu pengetahuan, di luar yang natural, itu sudah sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Ada dua mukjizat yang sudah terklarifikasi berasal dari doa umat gereja memohon melalui Pak Teddy. Itu sudah terklarifikasi, sudah terkanonisasi mukjizat itu. Tinggal pengumuman Beato Yohanes Leo Dewa, tinggal pengumuman itu, tapi pengumuman itu tak muncul karena Pausnya meninggal. Dan akhirnya diganti Paus Benediktus waktu itu sedang, karena dia orang Jerman yang sedang bekerja sama dengan kelompok Yahudi. Pak Teddy dikritik, dan Pak Teddy seorang yang kritis mengkritik Yahudi begitu. Kritiknya Yahudi tentang riba katanya begitu. Tapi sebenarnya ada santo yang sudah menjadi santo. Charles de Foucault itu santo yang sangat ganas kalau menyerang Yahudi, tapi jadi santo karena Bapak Suci Yohanes Paulus kedua sudah mengklarifikasi, sudah mendeklarasikan jadi santo, itu jadi santo. Yang Pak Teddy itu atas Benediktus pengganti Paus Yohanes Paulus kedua. Tidak berani karena ada faktor politis, beliau sendiri orang Jerman yang sedang kalau kasus politik, kerjasama politik yang kuat itu anti Yahudi itu. Jadi Pak Teddy termasuk kategori anti Yahudi dalam perspektif mereka. Padahal Pak Teddy bukan anti-semitis, tapi Pak Teddy anti tindakan-tindakan yang diskriminatif. Semitisnya tidak ditolak, suku-sukunya orang-orang Yahudi tidak ditolak, tapi apa yang dilakukannya itu yang ditolak Pak Teddy. Tapi ini kan tidak terklarifikasi dengan baik, sehingga sampai sekarang masih susah untuk menjadi santo, untuk menjadi dia. Nah, Pak Teddy punya kekuatan yang saling menopang dalam nilai-nilai itu. Saya gambarkan dengan lingkaran-lingkaran yang saling berkaitan. Lanjut. Nah, readiness. Saya mau coba mengisahkan tentang readiness. Kalau nanti ada yang bisa Romo Edi, dua-duanya Edi bisa menambahkan. It's a readiness, kesiapsediaan Pak Teddy. Pak Teddy itu orang yang familiar, orang yang suka membantu, orang yang punya perhatian terhadap banyak orang. Ketika sebagai imam muda, Pak Teddy diminta untuk membantu untuk menjadi pendamping para suster, menjadi pembimbing rohani, menjadi imam kapelan. Dia itu siap sedia, dia tidak pilih-pilih tugas mana yang harus dikerjakannya, mana yang menjadi interest pribadi, kemudian dia tekuni itu saja. Dia terbuka, siap sedia terhadap kebutuhan gereja. Itu orangnya seperti itu. Akhiri hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, it's a aku datang untuk melakukan kehendak. Pak Teddy hidup dari semangat itu. Data-datanya masih banyak, nanti bisa kita lihat bersama. Silakan lanjut. Nah, mengenai compassion ini saya lihat beberapa titik yang bisa disebutkan di sana. Ketika Pak Teddy di Kolese waktu di asrama kecil, ketika beliau masih kecil, dia hidup dalam keluarga yang bangsawan, dia kaya raya, keluarganya mewah.
Tetapi di asrama itu makanannya makanan sangat sederhana, makanan sangat tidak enak. Tetapi Pak Terjun belajar di sana tidak mengeluh, tidak mudah mengingat-ingat masa lalunya kemudian nangis-nangis dan ingin pulang, tidak. Dia mencoba menerima kondisi itu, dia berbela rasa, dia melihat situasi itu dan hidup dengan keadaan di asrama itu. Dia belajar bersama dengan yang lain dalam keterbatasannya. Nah itu compassion dibangun di sana. Kemudian ketika kuliah di Paris, Pak Terjun juga belajar dari Serikat Santo Vincentius yang dia menjadi anggota Serikat Vincentius, supaya dia hidup dalam compassion itu. Dia peka, ikut menolong orang-orang yang lain yang miskin dan kurang. Kita kenal sampai sekarang komunitas Santo Vincentius adalah komunitas yang memperhatikan orang-orang lemah. Pak Terjun membangun compassion bila rasa di posisi itu, di titik di sana di Paris. Kemudian ketika di Saint-Contact, ketika menjadi imam muda, Pak Terjun menjadi imam yang tidak hanya berdiri, hanya tinggal di sakristi, melayani umat di altar, tapi Pak Terjun orang yang keliling mengunjungi kelompok-kelompok kaum buruh di tempatnya. Di sana dia belajar mengerti, belajar memahami orang-orang di sekitarnya. Dia belajar berbicara dengan orang dari hati ke hati. Disitulah dia membangun compassion. Jadi titik-titik itu, posisi-posisi itu bisa menjadi momen di mana kita bisa mengatakan inilah pengalaman compassion yang dihidupi oleh Pak Terjun. Ketika di rumah juga Pak Terjun tinggal di seminari Perancis dan di sana juga hidup dalam kesederhanaan. Pak Terjun mencoba belajar situasi di rumah dengan budaya yang berbeda dengan Perancis. Pak Terjun kuliah di perkuliahan yang tempat tidurnya juga tidak bagus. Di rumah tempat tidurnya sangat minim. Pak Terjun keluarga bangsawan, di rumah kuliah teologi dengan kondisi yang sederhana, dia juga tidak mengeluh. Pak Terjun juga belajar mengenali kota Roma dengan baik. Maka ketika di Roma, Pak Terjun juga orang yang dikenal oleh Vatikan. Maka ketika Konsili Vatikan pertama, Pak Terjun menjadi stenograf, menjadi sekretaris di sana. Posisi menjadi sekretaris itu salah satu tanda bahwa dia adalah orang yang dikenali oleh orang lain, dikenali oleh gereja. Ini ada potensi orang yang pintar, orang yang bisa mengerti, dan dia menjadi penulis Konsili Vatikan pertama. Kekuatan compassion Pak Terjun diterima baik. Jadi di kalangan religius, di kalangan para imam diterima dengan baik. Ketika di Roma, Pak Terjun juga menjadi corong Renovum, panggilan gereja terhadap karya-karya sosial. Pada waktu Paus Pio ke-13, Pak Terjun menjadi juru bicara. Nah, sampai di sini dulu. Gantian ngomongnya kalau ada yang bertanya. Dan karena banyak sekali ya, jadi nanti kalau kebanyakan ini sudah banyak juga. Kalau memang masih ada, karena ada rekompresi masih ada beberapa, tapi ini sampai di sini dulu, sampai rekompresi dulu. Kalau ada yang mau bertanya, ini nyetop saya ngomong. Oke, mari Bapak Ibu, supaya coba tepuk 3 kali